Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kembali lagi di sini kita akan belajar tentang tajwid. Tajwid yang akan kita pelajari pada hari ini adalah itu tentang hukum nun mati, tanwan, tanwin atau tanwun jika menghadapi huruf hijaiyah. Sekali lagi, hukum nun mati, tanwan, tanwin, tanwun bertemu dengan huruf hijaiyah. Jadi apabila ada nun mati, tanwan, dan tanwan atau tanwin atau tanwun bertemu dengan huruf hijaiyah, itu nanti akan terbagi menjadi empat. Menjadi empat hukum tajwid. Yang pertama adalah idhar. Nah, yang kedua adalah idgham. Yang ketiga adalah iqlab. Yang keempat adalah ikhfa. Ingat-ingat ya, ada empat. Kalau nun mati, tanwan, tanwin, tanwun bertemu huruf hijaiyah yang 28 itu. Tahu kan huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah itu yang alif, ba, ta sampai iya. Nah, itu huruf hijaiyah. Nah, balik lagi. Huruf nun mati, tanwan, tanwin, tanwun bertemu huruf hijaiyah terbagi menjadi empat. Yang pertama idhar, idgham, iqlab. Yang keempat adalah ikhfa. Sekarang idhar. Nah, di mana-mana nun mati bertemu atau tanwan, tanwin, tanwun, nun mati, tanwan, tanwin, tanwun bertemu dengan huruf idhar yang 6 ini, apa saja? Yang pertama adalah hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Maka dibaca idhar. Nah, contohnya seperti bawah ini. Nah, ini kurang huruf yan iku. Nah, yan iku. Nun mati bertemu dengan ain. Nah, ada huruf ain di sini, maka ini hukum tajwidnya adalah idhar. Sekali lagi, ya, di mana ada nun mati, ya, bertemu dengan ain atau salah satu huruf di sini, maka disebut dengan idhar. Idhar halqi, ya. Karena idhar itu ada beberapa macam. Ini idhar halqi. Nah, halqi pakai ki. Nah, contoh yang kedua nih, alimun alimun halim. Nah, ini juga termasuk huruf hukum tajwidnya adalah idhar, di mana domahtain, ya, atau tanwun bertemu dengan huruf ha. Nah, di sini ada huruf ha. Nah, maka ini hukumnya idhar, dibacanya jelas. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, yang kedua, ini Bapak menjelaskan cepat saja. Mudah-mudahan kalian dapat paham, karena ini sangat mudah sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah idgham. Sekali lagi tadi hukum nun mati, tanwan, tanwin, tanwun bertemu dengan huruf hijaiyah. Yang kedua adalah idgham. Idgham hurufnya ada 6. Ya, yang pertama adalah ya, nun, mim, waw, lam, dan ro. Nah, idgham ini terbagi menjadi 2. Ada idgham bi guna, ada idgham bila guna. Idgham bi guna hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, waw. Dan huruf idgham bila guna itu ada 2, lam dan ro. Jadi di mana-mana nun mati bertemu salah satu huruf ini, ya, maka dia disebut idgham bila guna. Kalau bertemu dengan ini, maka dia disebut idgham bila guna. Nah, contohnya seperti di sini. Mayyaqulu. Nah, inilah idgham. Idgham itu melebur bacanya. Nunnya hilang, disatukan dengan huruf yang di depannya. Nah, di depannya huruf iya, berarti nunnya hilang. Mayyaqulu. Nah, ini namanya idgham karena hurufnya di sini, berarti idgham bi gunnah. Nah, yang kedua adalah rizqal lakum. Rizqal lakum. Patah tain bertemu dengan lam. Nah, ini lam. Berarti ini hukum tajwidnya adalah idgham bila guna. Nah, paham kan? Mudah-mudahan paham. Yang ketiga,
Hukum nun mati tanwan, tanwin, tanwun bertemu huruf hijaiyah yang selanjutnya adalah iklab. Iklab hurufnya 1. Ini mudah sekali untuk diingat ya. Iklab hurufnya 1. Nah, contohnya mim ba'di. Nah, nunnya berubah menjadi huruf mim. Ya, karena menghadapi huruf ba. Nah, ini di hukum tajwidnya adalah iklab. Dibacanya mim ba'di. Nun mati bertemu ba, maka dia hukum tajwidnya adalah iklab. Nah, ini tadi idhar 6, idgham 6, iklab 1. 6 tambah 6, 12 tambah 1, 13. Nah, sisa dari huruf-huruf ini kan ada 28. 28 dikurangi 13 itu 15. Nah, ini sisa hurufnya di sini. Ini adalah untuk ikfa. Nah, ikfa ini bacanya dengung. Di mana ada nun mati atau tanwan atau tanwin atau tanwun bertemu salah satu huruf yang 15 ini, maka dia dibacanya ikfa. Contohnya di sini wala antum. Wala antum. Nun mati bertemu dengan ta. Nun mati bertemu dengan ta. Nah, ini ada ta di sini, maka dia dibacanya ikfa dengung. Nah, paham ya? Satu lagi contohnya mil duni. Nun mati bertemu dal. Nah, di mana-mana. Nah, di sini ada dal mil duni. Nun mati bertemu dal, dibacanya ikfa. Nah, paham ya? Anak-anakku sekalian, ini harus diingat huruf-hurufnya seperti idhar, idgham, iklab, ikfa. Nah, ini harus diingat, minimal yang 3 ini harus ingat, karena yang ini adalah sisa dari sini. Jadi minimal ini yang ini harus ingat. Idhar, idgham, iklab. Nah, harus diingat. Karena nanti untuk mempermudah kalian menebak atau menentukan apakah ini hukumnya idhar, idgham, iklab atau ikfa. Kalian harus hafal hurufnya. Yang kedua adalah hukum bacaan alif lam. Nah, hukum bacaan alif lam. Hukum bacaan alif lam itu terbagi menjadi 2. Alif lam qamariyah. Yang kedua adalah alif lam syamsiyah. Sekali lagi, hukum alif lam nah, itu terbagi menjadi 2, alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Sekarang Pak Riki akan menjelaskan alif lam qamariyah terlebih dahulu. Alif lam qamariyah itu dibacanya jelas. Ya, dibacanya jelas. Nah, huruf-hurufnya ada 14 ini. Nah, kemudian yang kedua adalah alif lam syamsiyah. Dibacanya lebur, hurufnya 14. Nah, ini sebenarnya kalian harus menghafal huruf-huruf ini. Karena setelahnya alif lam, huruf berikutnya huruf di sini atau di sini, maka ini kalian nanti bisa tahu apakah alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah. Nah, sebenarnya harus hafal. Cuman ada trik-trik khusus kalau kalian melihat soal, terutama di soal US itu. Kalau misalkan mana menentukan ini alif lam qamariyah atau bukan, alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah. Nah, sebenarnya ada trik khususnya, yaitu adalah lihat di alif lam ini tandanya apa. Nih, contoh ini di alif lam. Nah, ini lihat tanda ini. Nah, kalau di alif lam syamsiyah ini tandanya tasydid. Nah, kalau alif lam qamariyah itu biasanya sininya adalah sukun. Nah, sukun ini gampang banget sebenarnya. Coba perhatikan, Rabbil alamin. Nah, jadi kalaupun kalian tidak hafal huruf ini, lihat aja tandanya di sini. Nah, kalau tandanya bulat seperti ini sukun, maka ini bisa ditentukan ini adalah alif lam qamariyah. Nah, kalau di sini sebaliknya, lihat, perhatikan, yaumiddin. Nah, perhatikan di sini tandanya tasydid. Berarti ini alif lam syamsiyah. Contoh yang kedua juga sama, ilahin nas, ini tasydidnya. Ini berarti alif lam syamsiyah. Kalau ini fil ardi, ini tandanya apa? Sukun, berarti ini adalah alif lam qamariyah. Begitu anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian semuanya paham.
Mohon maaf bila ada kekurangan. Anak-anakku sekalian, tetap semangat untuk belajar mengaji. Kalau bisa setiap hari kalian harus mengaji, meskipun hanya 1 ayat atau 2 ayat. Syukur-syukur kalau bisa sampai 1 juz. Karena ketika kita membaca Al-Quran, setiap huruf, 1 huruf Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Oleh karena itu sayang jika kita lewatkan hari-hari kita tanpa membaca Al-Quran. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian paham. Kalau tidak paham nanti boleh tanya lewat WA ke Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.